sama penggunaan media sosial dan bencana. Yang pertama akan kita bahas adalah pernikahan dini. Apa sih pernikahan dini itu? Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang belum mencapai umur yang matang. Kalau di undang-undang itu 19 tahun. Faktor penyebab pernikahan itu ada beberapa. Disebabkan dari anak ada 3, yaitu faktor pendidikan, terus yang kedua faktor kehamilan biologis, dan yang ketiga faktor hamil wanita. Kemudian ada sebab dari luar anak itu sendiri. Ada faktor pemahaman agama yang kurang, ada faktor ekonomi dan faktor adat dan budaya. Ada beberapa dampak pernikahan dini. Ada dari segi lingkungan, segi kesehatan, dari segi mental, dan dari segi kelangsungan rumah tangga. Yang pertama dari segi lingkungan, adanya pelanggaran terhadap undang-undang di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Karena di undang-undang usia perkawinan itu minimal 19 tahun, jadi di bawah itu berisiko. Yang kedua, pelanggaran tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, karena dilarang menikah di bawah umur. Dari segi kesehatan, pasangan usia muda dapat berisiko pada angka kematian ibu, karena jika belum berusia yang matang, perempuan hamil itu resikonya tinggi, bisa keguguran, kemudian ibunya meninggal. Menurut ilmu kesehatan, usia yang risikonya kecil adalah usia 20 sampai 35 tahun. Jadi kalau di bawah 20 tahun itu berisiko. Dari segi mental atau jiwa, pasangan usia muda belum siap bertanggung jawab secara rohani. Ada siap apa saja yang merupakan tanggung jawabnya. Mereka sering mengalami kegoncangan mental karena memiliki sikap mental yang labil dan belum matang emosinya. Kemudian dari segi kelangsungan rumah tangga, perkawinan usia muda adalah perkawinan yang masih rawan dan belum stabil. Tingkat kemandirian sekunder sehingga menyebabkan terjadinya banyak perceraian. Kemudian ada masalah selanjutnya yang sering ada di sekitar kita, yaitu pergaulan bebas. Pergaulan bebas kan banyak sekali ya di sekitar kita. Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas dari kewajiban, tuntutan, aturan, syarat, dan perasaan malu. Karena pergaulan bebas dapat diartikan sebagai perilaku menyimpang yang melanggar norma agama maupun norma kesejahteraan. Pergaulan itu ada 2, pergaulan positif dan pergaulan negatif. Pergaulan positif berupa kerjasama antara individu atau kelompok yang bermanfaat. Terus pergaulan negatif itu mengarah pada pergaulan bebas yang harus dihindari oleh setiap masyarakat, khususnya bagi remaja yang masih stabil atau masih mencari jati dirinya. Usia remaja lebih berpengaruh serta dapat mengetahui baik atau buruk pergaulan tersebut. Apa saja sih faktor penyebab pergaulan bebas itu? Yang pertama ada rendahnya pendidikan keluarga. Yang kedua, keadaan keluarga yang tidak stabil atau broken home. Yang ketiga, orang tua yang kurang memperhatikan anak. Yang keempat, lingkungan setempat kurang baik. Dan yang kelima, kurang berhati-hati dalam memilih teman. Yang keenam, keadaan ekonomi keluarga. Apa sih akibat pergaulan bebas itu? Yang pertama, bisa terkandungan obat. Ada seks bebas, yang ketiga melalui tingkat kesehatan, keempat menghadapi minoritas, yang kelima ada dampak hubungan keluarga, yang keenam penyakit, dan yang ketujuh menurunnya prestasi belajar.
Anak itu bisa, karena dia kecewa dengan orang tuanya, dia bisa pergaulan bebas itu tadi. Jadi kak, pergaulan bebas itu bisa karena kita mendukung. Sudah mau berkumpul di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.